Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, Bang Ewang, aku nanyanya agak kayak gitu ya. Bang Ewang, saat ini adalah segmen spesial untuk Bang Ewang tentunya karena sekarang kita masuk ke segmen This or That. Nah, oke Bang Ewang, ada beberapa pertanyaan. Siapkan posisinya dulu. Kayak apa gitu ya. Jawab cepat, nggak boleh mikir lama, oke? Oke. Pertanyaan yang pertama. Hafal 500 hadis atau paham 50 hadis? Paham 50 hadis. Viral di media sosial atau dihargai ulama? Dihargai ulama. Hafalan kuat tapi belum diamalkan atau diamalkan tapi hafalannya masih sedikit? Hafalnya sedikit tapi diamalkan. Disorot publik karena prestasi atau diam-diam berdampak karena konsistensi? Konsistensi. Terakhir, nggak ada yang dua lagi. Dikenang karena prestasi atau karena akhlak? Karena alak. Pertanyaan bonus. Fokus satu sanad secara mendalam atau mempelajari banyak sanad dengan cepat? Mempelajari banyak sanad. Satu lagi deh. Boleh ya tambah ya? Boleh. Belajar lewat media digital atau majelis ilmu langsung dengan guru? Belajar majelis langsung dengan guru. Oke, sudah selesai pertanyaannya Bang, udah nggak usah tegang lagi. Ini kita bilas dari awal ya, aku mau disertakan dengan alasan. Oke. Yang pertama tadi pertanyaannya, hafal 500 hadis atau paham 50 hadis? Abang memilih paham 50 hadis, Ya. jelas ya, biar hafalannya nggak usang kali ya. Begitu, benar Bang? Benar. Oh benar. Yang kedua tadi viral di media sosial atau dihargai ulama? Pilihannya adalah dihargai ulama. Why? Kenapa? Ya, karena kalau kita cuma sekedar batas viral di media sosial, ya udah cuma sebatas itu aja. Karena mereka gak tahu kita siapa gitu kan. Iya. Mereka gak tahu kehidupan real kita gimana kayak Iya, gitu. betul. Tapi kalau kita dihargai ulama, dekat sama ulama, yang pastinya dapat barokah, dapat ya pahala dan untuk kita belajar sama mereka langsung kayak gitu. Enak belajarnya gitu ya belajar. Bang ya. Aman banget jawabannya Bang. Pertanyaan berikutnya tadi, hafalan kuat tapi belum diamalkan atau diamalkan tapi hafalnya Sedikit. Hafalnya sedikit tapi paham, diamalkan. diamalkan. Karena kan percuma kalau kita banyak hafalnya tapi nggak diamalkan, percuma aja kayak gitu. Lebih baik sedikit hafalnya tapi kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Terus diterapkan Diterapkan juga, juga, diajarkan kepada orang dan, lain juga gitu ya Bang. iya. Kan double tuh pahalanya. Nah, ini disorot publik karena prestasi atau diam-diam berdampak karena konsistensi? Diam-diam berdampak. Karena ya jelas ya. Karena jelas kata-kata konsisten untuk proses di jalan itu, yang pastinya ya sorotan itu pasti dengan beriringnya kita konsisten pasti itu datang sendiri. Datang sendiri, walaupun awalnya nggak diniatkan seperti Iya, itu ya Bang ya. Udah dirasakan tuh? Udah. Jawabnya agak malu-malu, udah. Lanjut nih, dikenang karena prestasi atau karena akhlak? Ini dua-duanya sebenarnya plus-plus berat, nih. Tapi lebih ke akhlak sih Mbak. Karena percuma kalau kita dikenang sebatas prestasi tapi akhlaknya jelek, ya agak bagus juga. Lebih baik kita dikenang sebagai oh ini anak-anaknya akhlaknya baik nih, sopan satunya baik, tutupnya baik sama orang-orang gitu. Itu lebih itu gitu. Oke, betul sekali Bang Iwan. Ini sebenarnya pertanyaan tadi tuh udah selesai. Cuma kayak aku mau deh nanya lagi. Ada 2 pertanyaan plus tadi. Fokus satu sanad secara mendalam atau mempelajari banyak sanad dengan cepat? Mempelajari banyak sanad dengan cepat. Mempelajari banyak sanad dengan cepat. Karena kan ya sanad itu kan seseorang yang menyebarkan hadis itu, seorang yang mendengarkan itu, cuman sekedar kita menghafal nama-nama itu aja. Oh begitu. Jadi lebih ringan lah gitu ya Bang ya.
Nah, tadi pertanyaan berikutnya, belajar lewat media digital atau majelis ilmu langsung dengan guru? Majelis ilmu langsung dengan guru. Kenapa Bang berbeda? Karena ya? beda sih Mbak, kualitas kita belajar di media sosial yang kita bertemu langsung, belajar langsung dengan guru itu beda kualitasnya. Perbedaan yang kayak gimana gitu loh Bang yang dirasain? Karena kalau di media sosial misalnya kita ikut webinar atau apa itu kan, kita nggak bebas untuk kita tahu paham langsung gitu Mbak. Cuman sebatas kita kita tahu itu berarti kayak gitu. Nah tapi kita nggak tahu maksudnya makna di balik itu tuh apa gitu. Nggak secara mendalam gitu ya, nggak mendetail gitu ya. Kalau kita belajar langsung sama guru kan kita bebas mau bertanya tentang ini apa, terus selanjutnya itu apa gitu Mbak. Gitu. Jadi benar-benar lebih baik bertemu langsung. Ya. Abang kalau belajar sama siapa waktu itu? Alhamdulillah kemarin ada di imam masjid itu sendiri Mbak. Kebetulan ya dia kuliah di Mesir kemarin, jadi dia lebih paham tentang sanadnya, tentang hadisnya kayak gitu. Langsung diajarkan dengan beliau gitu ya. Dan posisinya waktu itu memang baru kenal juga atau bagaimana? Iya, baru kenal dengan beliau. Untuk kayak Pak mau nggak ngajarin aku gitu-gitu? Iya. Gimana tuh pembukaannya kayak gimana? Kemarin bilangnya kayak gini, Ustaz, apa minta maaf, Ewang mau belajar hadis nih katanya Ewang kan, karena insya Allah di 2 bulan ke depan ada lombanya gitu kan. Ya udah, ayo katanya, abis Isya kita belajar di sini katanya kan, di depan rumahnya. Oh gitu, jadi lebih enak ya Bang ya. Kalau pakai guru mungkin kita lebih terpacu, mungkin lebih termotivasi gitu ya. Ada yang ngatur mood tadi kan udah ada Abang bilang juga ya. Kalau sendiri moodnya susah kalau sendiri. Dan juga kalau bertemu langsung sama guru itu enaknya itu tadi bisa terjadwal gitu Mbak. Habis sisa ke sini katanya kan. Ya udah kita habis sisa ke sananya. Tapi kalau lewat online atau lewat HP itu susah, entah itu masalah jaringan atau apa segala macam kan, itu gak enak. Betul. Oke. Jadi ya harus pintar-pintar lah memanage itu semua gitu ya. Oke. Nah, kalau Abang waktu itu tahu nih Bapak ini bisa mengajarkan hadis, itu tahunya dari mana? Karena memang cari tahu dulu tentang beliau atau bagaimana? Iya, cari tahu tentang beliau. Alhamdulillah juga kan masyarakat di lingkungan masjid itu ngasih tahu kalau mau belajar tentang pelajaran atau mau ditanyain sama Pak Imam itu bisa katanya kan. Karena beliau kemarin kuliah di Mesir katanya kan. Insya Allah dia lebih paham mengenai ilmu-ilmu agama, dan kebetulan emang juga kan kuliah di bagian tafsir. Masih sejalan lah sama hadis. Oke, ini sudah terjawab tuntas beserta dengan alasannya juga ya. Pengen maksudnya kayak Bang Ewang sampai sekarang udah pernah gagal terus ikutan lagi lomba ini, itu yang yang buat Bang Ewang bolehlah dicoba lagi. Ini memang dorongan dari temen awalnya, tapi kan balik-balik lagi juga ke diri Abang sendiri ya, untuk memilih ini mau lanjut atau enggak gitu. Nah itu kenapa milih lanjut, kenapa bisa sampai di posisi itu, yang pastinya kita sudah pernah merasakan gagal sebelumnya. Yang pastinya sudah merasakan gagal. Tapi kenapa kita memilih untuk lanjut? Ya kita harus punya motivasi dalam diri kita sendiri. Kenapa? Kalau dari Ewang sendiri, motivasi Ewang anak pertama, anak-anak lanang dari orang tua, dan kebetulan orang tua juga lumayan susah di desa. Jadi kita harus punya motivasi bahwa diri kita harus bisa berkembang, harus bisa maju. Kalau kita cuman fokus ke gagalnya aja, ya orang pasti pernah gagal sebelumnya. Tapi bagaimana tentang kita berproses, bagaimana tentang tujuan kita gitu. Ya, jadi yang terpenting itu ya harus fokus sama tujuannya sih Mbak. Jangan fokus tentang orang bilang apa tentang kita, jangan. Iya kan biasanya cepet tuh. Iya. Jadi memang harus fokus kepada diri sendiri gitu ya. Bagaimana caranya agar bisa bermanfaat, bisa bangun lagi, mengartikan. Kan banyak nih Bang, kalau misalnya udah gagal kayak udahlah gitu kan biasanya kan. Ternyata Bang Ewang mengartikan itu dengan gagal ya udah bangkit lagi, up lagi ya, gitu dicoba lagi. Oke deh Bang Ewang, kita jeda dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Asli.